Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Sari Tanjung, nomor MPM 1902010023. Saya dari Prodi HKI semester 2A dari Fakultas Syariah. Saya akan memberikan jawaban dari soal yang telah diberikan oleh dosen yang mengajar mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia, yaitu Buya Andri Nurwandi SSY MAG. Baiklah, saya akan membacakan soal pertama. Yang pertama, jelaskan pengertian pengantar Tata Hukum Indonesia menurut ahli. Jawaban saya diambil dari buku Hukum Tata Negara Indonesia, karangan dari Nikmatul Huda SH M Hum. Pengantar Tata Hukum Indonesia menurut Sudiman Kartohadiprodjo, yang dimaksud dengan Tata Hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Soal yang kedua, jelaskan sejarah Tata Hukum Indonesia. Jawaban saya, sejarah Tata Hukum Indonesia, lahirnya Tata Hukum Indonesia yaitu pada saat lahirnya negara Indonesia pada saat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Permasalahan di bidang hukum pada awal kemerdekaan yaitu Indonesia belum mempunyai cukup produk hukum atau peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat bernegara. Kemungkinan terjadi kekosongan hukum. Bagaimana penyelesaiannya terhadap pada pasal 11 Aturan Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Soal yang nomor 3. Jelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembagian hukum menurut para ahli. Jawaban saya, pengertian hukum menurut Profesor Dr. Muhtar Kusumadja, arti hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlangsungnya kaidah sebagai suatu karya dan masyarakat. Sumber hukum menurut Apeldoorn yaitu 1. Sumber hukum historis, 2. Sumber hukum dalam arti filosofis, 3. Sumber hukum dalam arti sosiologis, 4. Sumber hukum dalam arti formal. Pembagian hukum menurut Soeharto: 1. Hukum umum, hukum atau hukum publik, 2. Hukum perdata atau privat atau hukum sipil. Soal nomor 4. Jelaskan dasar berlakunya hukum adat. Bagaimana sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam? Jawaban saya, dasar berlakunya hukum adat menurut perundang-undangan yaitu: pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1950. Yang ketiga, IS pasal 131, JIS RR pasal 75 baru dan lama. Yang keempat, IS pasal 134. Yang kelima, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 LN Nomor 9. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
Yang nomor 5, jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata serta sebutkan contoh dalam Al-Quran. Jawaban saya, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan hukum perdata yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan seseorang. Contoh di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi, walakum fil qisasi hayatu ya ulil aba la'allakum tattaqun. Artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Baiklah, itulah jawaban saya. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.